Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, khususnya anak kelas 6 SDN 019 Pematang Tinggi. Masih berjumpa lagi dengan Pak Mus di sini ya, selaku guru kalian. Kita masih belajar secara online via YouTube. Mudah-mudahan kalian bisa lebih memahami materinya, dan sebisa mungkin kalian juga mencari referensi-referensi yang ada di internet ya. Atau mungkin ada buku-buku bacaan yang bisa dijadikan referensi juga tambahan, agar supaya kalian lebih memahami apa yang Pak Mus sampaikan. Jadi Pak Mus menyampaikan materi ini pun banyak kekurangan, karena kalian bisa belajar tidak hanya dari satu sumber, dari banyak sumber, bisa melalui internet, juga bisa melalui media-media buku yang lain ya, yang bisa kalian browsing di internet mencari yang materi yang terkait dengan pembelajaran ini. Baik anak-anakku sekalian, kita masuk ke tema 2, subtema 2, pembelajaran 3 kali ini ya. Yang pertama yaitu masih tentang materi menentukan informasi penting pada teks dalam bentuk peta pikiran. Sebenarnya ini sudah sering kali kita lakukan ya, tapi karena memang ada di sini materinya untuk di pembelajaran 3 ini, makanya perlu juga Pak Mus sampaikan lagi. Jangan sampai kalian merasa bosan, karena materi kita sebenarnya diulang-ulang karena memang KD-nya itu memang sama ya. Nah, ini ada contoh teks bacaan, yaitu pertempuran Ambarawa. Kalau kemarin di pembelajaran 2 atau pembelajaran 1 tuh tentang peristiwa 10 November ya, pertempuran Surabaya. Sekarang pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 20 November 15 sampai dengan 15 Desember 1945. Pertempuran ini dilatar belakangi oleh datangnya pasukan sekutu di Semarang di bawah pimpinan Brigadir Battle pada tanggal 20 Oktober 1945. Tujuan dari kedatangannya adalah untuk mengurus tawanan perang. Kedatangan sekutu diboncengi oleh Nika. Nika itu sebelumnya adalah tentara Belanda ya, tapi tentara Belanda yang ikut sekutu Nika. Nika kepanjangannya adalah Netherlands Indies Civil Administration. Nah, ini sebenarnya Belanda. Ketika sampai di Ambarawa dan Magelang, pasukan sekutu justru mempersenjatai para tawanan perang. Hal ini menimbulkan perlawanan dari rakyat Indonesia. Tanggal 26 Oktober 1945 terjadi pertempuran antara Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dan pasukan gabungan sekutu serta Nika di Magelang. Pertempuran tersebut berhenti setelah terjadi perundingan serta kesepakatan antara Soekarno dan Brigadir Battle. Namun ternyata pihak sekutu melanggar kesepakatan sehingga menimbulkan pertempuran di Ambarawa tanggal 20 November 1945. Di bawah pimpinan Kolonel Sudirman, pejuang Indonesia melawan sekutu dengan taktik gelar supit urang. Taktik ini dilakukan dengan cara mengepung musuh dari kedua sisi. Setelah berjuang selama 4 hari, akhirnya Indonesia berhasil merebut Ambarawa. Tanggal 15 Desember 1945, pasukan sekutu mundur dan mengakui kekalahannya. Kemenangan rakyat Indonesia diabadikan dengan monumen Palagan Ambarawa dan diperingati sebagai Hari Jadi TNI Angkatan Darat atau Hari Juang Kartika. Nah, ini ya, ini Palagan Ambarawa ini. Ini menang dari sekutu tadi dibuat monumen seperti ini. Jadi monumen Palagan Ambarawa. Nah, bagaimana kita membuat peta pikirannya? Nah, peta pikirannya masih bertanya 6 hal: apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Pertanyaan apa? Ya, pertempuran antara rakyat Indonesia dengan pasukan sekutu di Ambarawa, Jawa Tengah. Siapa yang berjuang? Pejuang Indonesia melawan sekutu di bawah pimpinan Kolonel Sudirman, Pak Dirman ya.
Nah, terus kemudian kapan terjadinya itu? Pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 20 November sampai dengan 15 Desember 1945. Di mana terjadinya? Pertempuran Ambarawa terjadi di Ambarawa, Jawa Tengah. Mengapa? Pertempuran Ambarawa dilatar belakangi sikap pasukan sekutu yang melanggar kesepakatan antara Soekarno dan Brigadir Battle. Bagaimana pertempuran bisa terjadi? Dalam pertempuran Ambarawa, rakyat Indonesia melawan sekutu menggunakan taktik gelar supet urang. Supet urang itu begini ya. Terus yakni mengepung musuh dari kedua sisi. Kemenangan rakyat Indonesia dalam pertempuran ini diabadikan dengan monumen Palagan Ambarawa dan diperingati sebagai hari jadi TNI Angkatan Darat atau Hari Juang Kartika. Nah, ini anak-anak sekalian, peta pikiran dari informasi penting yang sudah dari teks tadi ya, pertempuran Ambarawa. Nah, selanjutnya mengomentari penulisan peta pikiran. Dari peta pikiran yang sudah dibuat, maka kita juga bisa mengomentari penulisan peta pikiran tersebut. Nah, ini komentarnya Made. Ternyata peta pikiran itu sudah dibuat Uni ya. Komentarnya Made begini, informasi penting yang dituliskan Uni pada peta pikiran sesuai dengan isi teks. Uni menggunakan kalimat yang efektif dalam menuliskan informasi. Uni menulis kalimat menggunakan kosakata baku. Kalimat yang ditulisnya juga mudah dipahami. Selain itu, Uni tidak menggunakan kata-kata yang bermakna sama dalam satu kalimat. Struktur setiap kalimat juga sudah berurutan. Nah, ini komentar si Made terhadap peta pikiran yang dibuat oleh Uni. Selanjutnya menulis hasil diskusi tentang pertempuran Ambarawa. Ini sebenarnya kalian harus diskusi nih ya, diskusi dengan teman, bagaimana menuliskan hasil diskusinya itu. Tapi kita demonstrasikan aja lah ini ya, untuk laporan hasil diskusi. Jadi ini ada 3 kelompok, ada 3 orang ya, satu kelompoknya. Topik diskusinya masih tentang pertempuran Ambarawa. Anggota kelompoknya Eko, Made, dan Uni. Laporannya seperti ini. Upaya yang dilakukan rakyat di Ambarawa. Rakyat Ambarawa di bawah pimpinan Kolonel Sudirman melawan sekutu dengan taktik gelar supet urang. Pada akhirnya, pasukan sekutu mundur dan mengakui kekalahannya. Yang kedua, pendapat tentang upaya yang dilakukan rakyat di Ambarawa. Upaya yang dilakukan rakyat di Ambarawa merupakan bentuk perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan. Perjuangan tersebut menunjukkan persatuan yang dapat kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, pendapat tentang sikap Tentara Nika. Sikap Tentara Nika tidak patut dicontoh. Tentara Nika dan sekutu mengingkari perundingan yang telah dibuat. Nah, ini ya. Masih ada lagi 4, pendapat tentang taktik gelar supet urang. Taktik gelar supet urang adalah taktik perang yang hebat. Taktik tersebut dilakukan dengan mengepung musuh dari kedua sisi yang menjadikan Indonesia menang. Yang keenam, sikap yang dapat dipelajari dari perjuangan di Ambarawa. Kita bisa mencontoh sikap persatuan dan kerjasama dari pejuang di Ambarawa dalam mempertahankan kemerdekaan. Yang ketujuh, menerapkan sikap pejuang dalam kehidupan. Sikap kerjasama dan persatuan harus diterapkan di kehidupan. Kita bisa mulai menerapkannya di lingkungan rumah dan sekolah. Kita bisa bekerja sama dengan anggota keluarga dalam mengerjakan pekerjaan rumah. Di sekolah kita bisa bekerja sama dengan teman saat belajar dan bermain. Nah, setelah dilaporkan, ini ada kesimpulannya laporan dari diskusi tadi. Perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan menunjukkan sikap kerjasama dan persatuan. Kita bisa menerapkan sikap kerjasama dan persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah laporan hasil diskusi yang meliputi tadi ini laporan judulnya, kemudian ini identitasnya, ini hasil-hasilnya, sampai terakhir kesimpulan. Nah, kita masuk ke pembelajaran IPA sekarang ya, di bahasa Indonesia. Kita belajar tentang adaptasi hewan. Nah, di sini Pak Mus tuliskan adaptasi hiena untuk melindungi dirinya. Jadi hewan itu biasanya beradaptasi untuk melindungi diri. Ada juga hewan beradaptasi untuk mencari makan, ya.
Yang pertama kita pelajari yaitu tentang adaptasi untuk melindungi diri. Adaptasi hiena untuk melindungi diri adalah hiena hidup di daerah padang rumput. Ini hiena ya, hutan dan atau pegunungan. Hiena hidup secara berkelompok sehingga memudahkan dalam berburu dan melindungi diri. Untuk berkomunikasi, hiena menggunakan gestur tubuh dan aroma. Aroma tersebut dikeluarkan dari dubur yang disebarkan di rerumputan. Nah, cara adaptasi hewan untuk melindungi dirinya. Ada yang pertama adalah kamuflase. Apa itu kamuflase? Tadi sudah disinggung, kemarin sudah disinggung ya, kamuflase ya. Kamuflase adalah cara hewan melindungi diri dengan menyamar. Contoh hewan yang melindungi diri dengan kamuflase adalah belalang. Belalang memanfaatkan kesamaan warna tubuhnya dengan lingkungan tempat tinggalnya. Tubuh belalang memiliki warna yang mirip daun, sehingga musuh akan kesulitan untuk menemukannya. Itu ya belalang ya. Kamuflase itu untuk menyamar. Jadi belalang itu kan warnanya hijau. Warnanya hijau, ketika dia nempel di daun, maka warnanya akan sama dengan daun. Karena memang dia warnanya hijau, warnanya sama dengan daun, maka bagi predator-predator atau musuh-musuh yang akan memangsa si belalang tadi akan kesulitan untuk mencari belalang karena warnanya sama dengan daun. Yang kedua, cara adaptasi hewan untuk melindungi diri dengan cara mimikri. Mimikri adalah cara hewan melindungi diri dengan mengubah warna kulit sesuai dengan lingkungannya. Contoh hewan yang melindungi diri dengan mimikri adalah bunglon. Bunglon ya. Saat bunglon berada pada kayu, pada batang berkayu, warna kulitnya akan berubah menjadi kecoklatan. Perubahan warna ini menyebabkan musuh kesulitan untuk menemukannya. Kalau tadi belalang warnanya cuma hijau karena dia adaptasinya warna sama dengan warna daun, maka akan kesulitan musuhnya. Tapi kalau bunglon ini punya kelebihan, dia ketika nempel di benda yang berwarna hijau, dia akan berwarna hijau. Ketika dia nempel di batang pohon, maka dia akan berwarna kecoklatan. Jadi bisa ikut dengan warnanya itu ikut dengan lingkungan yang dihinggapinya. Itu yang kita sebut namanya cara adaptasi hewan dengan cara mimikri. Sekarang autotomi, cara adaptasi hewan dengan cara autotomi ya. Apa itu autotomi? Autotomi adalah cara hewan melindungi diri dengan memutuskan sebagian ekornya. Contoh hewan yang melindungi diri dengan autotomi adalah cicak. Ekor cicak yang putus bergerak dengan lebih lincah daripada tubuhnya. Akibatnya, pemangsa lebih tertarik untuk menangkap ekor tersebut daripada tubuh cicak. Ekor yang telah putus dapat tumbuh seperti semula setelah beberapa bulan. Kalian pernah lihat cicak ya? Cicak ketika kita tangkap, kadang-kadang kan kita tangkap kena ekornya, cicaknya lepas, ekornya yang goyang-goyang aja, tinggal ekornya putus. Itu yang kita sebut namanya autotomi. Menggulung tubuh. Nah ini menggulung tubuh adalah ada hewan yang melindungi diri dengan cara menggulung tubuhnya. Contoh hewan yang melindungi diri dengan menggulung tubuhnya adalah terenggiling. Terenggiling memiliki kulit berupa sisik yang keras. Saat menggulung, bagian tubuh yang lunak akan terlindungi sisik yang keras. Jadi terenggiling itu kalau misalnya dia melindungi diri, dia dengan cara menggulung ya, menggulung tubuhnya sendiri. Menyemburkan tinta. Ini contoh adaptasi hewan untuk melindungi diri dari musuhnya dengan cara menyemburkan tinta. Ada hewan yang melindungi diri dengan menyemburkan tinta. Contoh hewan yang melindungi diri dengan menyemburkan tinta adalah cumi-cumi ya. Cumi-cumi akan menyemburkan tintanya jika dalam keadaan bahaya. Tintanya berwarna hitam pekat sehingga menghalangi pandangan musuhnya. Pada saat itulah cumi-cumi menyelamatkan diri dan musuh kehilangan jejaknya. Kalian tahu cumi-cumi ya kalian ya? Cumi-cumi itu bisa mengeluarkan tinta warna hitam ketika dia mau ditangkap atau mungkin ketemu dengan musuh dan terpaksa dia akan menyemburkan tinta hitam tersebut, maka akan membuat sang musuh tadi akan kesulitan untuk melihat. Mengeluarkan bau. Nah, ini mengeluarkan bau. Ada hewan yang melindungi diri dengan cara mengeluarkan bau yang tidak sedap. Contoh hewan yang melindungi diri dengan mengeluarkan bau tidak sedap adalah walang sangit. Ya, walang sangit.
Walang sangit melindungi diri dengan cara mengeluarkan bau yang tidak sedap. Walang sangit akan segera mengeluarkan bau jika dalam keadaan bahaya. Bau tersebut sangat menyengat sehingga musuh akan menjauh. Nah, ini walang sangit yaitu dengan cara mengeluarkan bau. Yang ketujuh, cangkang. Ada hewan yang melindungi diri atau beradaptasi dengan cangkang. Ada hewan yang melindungi diri dengan cangkang. Contoh hewan yang melindungi diri dengan cangkang adalah siput. Siput akan memasukkan tubuhnya ke dalam cangkang. Jika dalam keadaan bahaya, cangkang siput dapat melindungi tubuh siput karena sangat keras. Cangkang juga berfungsi sebagai rumah bagi siput. Nah, jadi ketika dalam keadaan bahaya dia masuk ke dalam tubuhnya, siput itu masuk ke dalam rumahnya, cangkangnya, sehingga tertutup rapat sehingga musuh akan kesulitan untuk memakannya. Jadi kalau mau makan siputnya itu berarti sama cangkangnya sekalian karena dia sendiri di dalam cangkang. Membuat diagram cara hewan melindungi diri. Nah, tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini adalah ringkasan dari yang tadi ya, dari keterangan yang tadi. Cara adaptasi hewan untuk melindungi diri, yang pertama dengan kamuflase. Hewan menyamar untuk menyulitkan pemangsa menemukannya. Contohnya belalang, kamuflase. Kemudian mimikri, hewan mengubah warna kulit sesuai dengan lingkungannya. Contoh bunglon. Autotomi, hewan memutuskan sebagian ekornya. Contohnya cicak. Ya. Kemudian menyemburkan tinta, hewan menyemburkan tinta untuk menghalangi pandangan musuh. Contoh cumi-cumi. Menggulung tubuh, yaitu hewan yang menggulungkan tubuh untuk melindungi bagian lunak. Contohnya terenggiling. Mengeluarkan bau, hewan mengeluarkan bau menyengat ketika dalam keadaan bahaya. Contoh walang sangit. Kemudian cangkang, hewan masuk ke dalam cangkang ketika dalam keadaan bahaya. Contoh siput. Nah, ini sudah kita buat diagramnya ya anak-anak. Sekarang kita masuk ke bahasa Indonesia, membuat laporan pengamatan. Sebetulnya untuk inti dari laporan itu sama ya, ada judulnya, ada identitasnya, kemudian isi laporan. Yang terakhir kesimpulan biasanya. Ini judulnya laporan hasil pengamatan yang membuat adalah Dundun Naywan, kelasnya kelas 6, alamatnya di Jalan Kendari, objek yang diamati cicak. Hasil pengamatannya bagaimana? Setiap hewan memiliki cara adaptasi yang berbeda. Cicak beradaptasi terhadap lingkungan dengan memutuskan ekornya. Cara cicak memutuskan ekornya disebut dengan autotomi. Setelah beberapa bulan, ekor cicak yang putus akan tumbuh kembali seperti semula. Tujuan cicak memutuskan ekornya adalah untuk melindungi diri. Ekor cicak yang putus bergerak lebih aktif daripada bagian tubuhnya. Hal itu akan membuat pemangsa lebih tertarik pada ekor cicak. Dengan begitu, cicak bisa melarikan diri. Nah, ini laporan pengamatannya yang dibuat oleh Dundun Naywan. Alhamdulillah sudah selesai anak-anakku sekalian untuk tema 2, subtema 2, pembelajaran 3. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian bisa memahami apa yang sudah Pak Mus jelaskan. Kalau memang kalian masih belum jelas, bisa kalian tanyakan di grup WA juga bisa. Atau mungkin kalian mengulang-ulang kembali video-video pembelajaran sebelumnya, karena materi ini terkait dengan video-video pembelajaran sebelumnya ya. Jadi video ini bisa kalian download juga, terus kemudian bisa kalian simpan sehingga sewaktu-waktu bisa diputar kembali. Terima kasih atas perhatian kalian. Tetap semangat dalam belajar ya. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat terus ya, terbebas dari penyakit atau mungkin penyakit menular yang sekarang lagi viral, yaitu penyakit corona ya, atau COVID-19. Jadi tetap semangat dalam belajar, tetap jaga kesehatan, istirahat cukup, sering cuci tangan, social distancingnya, jaga jarak dan sebagainya. Pak Mus akhiri dulu, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.